praktiknya udah dimulai dari pagi sebelum aktivitas yang lainnya tuh mulai bangun gitu. Iya, betul banget Bunda. Tapi masih pada semangat ya Bun ya? Iya, Subuh-subuh. insya Allah. Keren banget, insya Allah. Alhamdulillah di sini juga udah ada Bunda Ajeng, ada Bunda Candayani dari Makassar. Wah, ada juga Bunda Eka, Bunda Erma, Bunda Intan, ada Mamam Sari, ada Bunda Mei, dan juga ada Ibu Kepala suku kita yang tercinta nih, ada Bunda Sri. Selamat Duh, malam ya aku Bunda. harus bagaimana ini? Iya. Nah, Ayah Bunda, mungkin sudah tidak sabar ya untuk belajar bareng. Kita kerja kelompok bareng hari ini bersama dengan Bunda Rara. Beliau adalah seorang sosok yang Masya Allah keren banget. Sosok yang sangat inspiratif. Beliau juga manajer dari Hayat Research Center nih. Jadi yang lagi penasaran sama sesuatu pasti dikulitin, pasti dikepoin, pasti dicari tahu dengan maksimal, dengan mendetail oleh beliau nih salah Iya, satunya. kan bagian dari netizen julid. Nah, beliau juga sekarang sedang menjadi bunda dari kepala sekolah PAUD Hayat Ulin di level TK. Hai, Pak Ud. Adakah ayah Squad. bunda TK hari ini Bun yang join Bun? Ya, mudah-mudahan nanti ini ya bisa jadi momen kita untuk berbagi sharing apapun pengalaman terkait dengan bagaimana sinergi antara keluarga dengan sekolah ya Bun ya Betul. kita kali ini. Enggak tanpa berlama-lama lagi dari saya Kak Linda akan membersami Ayah Bunda di sesi Zoom kali ini dengan pemateri yang keren oleh Bunda Rara. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Wilujeng subuh ya. Selamat menikmati sajian Ramadan ya, yang insya Allah gitu ya. Kita masih ada di 10 hari pertama gitu ya. Jadi ini masih on fire gitu. Ramadannya masih harus terus kita jaga endurance, energi untuk sampai di titik finish Ramadan 2026 ini gitu. Nah, Kalinda, hari ini aku diamanahkan ya oleh Hayat School, oleh yayasan untuk sharing tentang family involvement, bagaimana kita sekolah dan juga orang tua membangun sinergi gitu ya. Seperti apa sih gitu ya, Kalinda, tadi aku sudah share materinya, boleh dibantu untuk share screen, Kalinda? Nah, ditunggu sebentar ya Bun. Baik. Ya, sambil kita nunggu Kalinda. eh ini sebenarnya jadi sebuah momen ya untuk saya membelah diri gitu, karena saya di Hayat School gitu, kita semua gitu sebagai orang tua, cuma kebetulan saya diamanahkan juga di Hayat School jadi bagian dari lembaga gitu. Jadi saya harus bisa ada di posisi netral nih ya, bagaimana effort yang sudah dilakukan oleh lembaga untuk menjadi supporting system ya orang tua, agar orang tua bisa menjalankan peran besarnya ini sebagai orang tua yang mereka ini pasti ya sama Allah diberikan modalitas-modalitas besar banget gitu untuk membersamai para anak-anaknya yang nanti akan menjadi penerus generasi peradaban, dan menjadi peran orang tua ini bukan sebuah peran-peranan gitu ya, sehingga butuh banget ekosistem yang bisa mendukung semua lini yang mungkin bisa membuat orang tua butuh banget gitu someone to talk misalnya gitu ya, misalnya kebingungan atau apa gitu tentang bagaimana perubahan misalnya ya. Kalau Kalinda nih di SMP sering banget nih ngerasain perubahan-perubahan yang di luar prediksi BMKG ya.
Anak-anak SMP tuh dengan turbulensinya gitu, emosi yang sedang lagi ada di fase naik turun gitu, biasanya respon-responnya kadang suka bikin kita gitu ya Kak Linda ya, gitu. Dan kadang membuat orang tua menjadi bingung bagaimana how to handle gitu, gimana ngehandle-nya gitu, sehingga sekolah gitu ini menjadi titik krusial, menjadi mitra yang bisa menjadi someone to talk, someone to walk together kayak gitu ya. Dan nanti saya akan bahas 4 pilar sinergi yang bisa dikuatkan, yang bisa di reinforcement di orang tua maupun di sekolah gitu. Judulnya cantik banget, Family Involvement, Sinergi Sekolah dan Rumah dan Sekolah. Menyelaraskan langkah, menguatkan pondasi agar anak tidak berjalan di dua arah yang berbeda. Kadang gitu ya Kak Linda, di sekolah tuh udah kasih ya berbagai macam treatment atau intervensi atau support gitu ya buat Ananda gitu. Tapi di rumah itu semuanya gugur gitu karena mungkin ada komunikasi yang kurang koheren dengan fasilitator gitu ya, atau mungkin pola asuh juga yang belum firming gitu, sehingga anak merasa ada di dua alam gitu ya, alam sekolah, alam rumah gitu. Harusnya kan berpadu ya secara holistik gitu, sama gitu sehingga anak tidak merasa ada di dua alam gitu, dah lain amfibi ya Kak Linda gitu. Nah, ini juga apa namanya? Menjadi sebuah hal yang perlu kita sama-sama duduk bareng agar gray area atau area abu-abu yang ada di antara sekolah dengan rumah gitu ya, itu bisa diminimalisir gitu lewat sinergi gitu, lewat jembatan tuh yang ada di belakang Kalinda. Seperti itu ya. Nah, jembatannya apa gitu ya? Jembatannya adalah eh, apa ya, program-program ya, program-program yang bisa dilakukan oleh sekolah dan perlu didukung oleh orang tua ya dengan mengikut sertakan diri di program-program yang diadakan oleh sekolah, karena program-program itu sebagai jembatan untuk menghubungkan antara sekolah dengan rumah ya, yang mana jembatannya kalau semakin lebar ya itu akan memperlebar gray area. Gray area ini area abu-abu di mana nanti ini bisa menjadi sumber ya, sumber konflik ya yang nanti akan berdampak atau impactnya ke anak-anak gitu karena ada konslet gitu ya, hubungan antara sekolah dengan rumah gitu. Jadi nanti akan saling lempar tanggung jawab Kalinda gitu. Ini kan harusnya sama sekolah gitu. Gimana sih? Lah harus di sekolah ya ekspektasinya ya harusnya ini udah tuntas di rumah gitu ya. Terus gimana gitu kan? Terus siapa yang akan ada di yang akan meminimalisir itu kalau bukan kita berdua gitu kan, pihak sekolah maupun rumah gitu. Mendidik anak ya adalah proses mendewasakan diri bagi orang tua maupun fasilitator yang dijembatani oleh yang namanya sebuah konstituen bernama sekolah gitu ya. Membangun ekosistem pendidikan yang selaras ini adalah tugas bersama gitu. Jadi sekolah maupun rumah punya rumah dalam artian orang tua gitu ya, punya kewajiban bersama untuk membangun ekosistem yang aman, secure untuk siapa? Ya untuk anak-anak gitu. Karena ketika anak-anak berada di lingkungan yang mereka merasa tervalidasi ya, mereka merasa diterima, mereka merasa eh, mereka merasa didukung gitu ya. Ini adalah modalitas dasar seorang manusia untuk menjalankan kehidupan yang keras. Kalau kata guru saya, bumi itu sifatnya sangat lunak, lembut, dia sangat indah, hayati gitu. Tapi kehidupan itu keras gitu. Kehidupan itu keras sehingga kehidupan yang keras ini ya perlu dibentuk oleh uh,
anak-anak yang akan menghadapi kehidupan yang keras ini perlu dibentuk oleh orang tua yang menanamkan positivity dan juga rasa secure bahwasanya meskipun kehidupan ini keras tapi sangat patut untuk dijalani gitu ya. Begitu dan kenapa patut dijalani? Karena kita semua adalah khalifah di muka bumi gitu. Kak Linda belum selesai. Nah, diving insight ya tadi prolognya tadi itu untuk reframing the expectation. Kenapa reframing the expectation? Karena kadang sekolah orang tua rumah ketika menitipkan anandanya ke sekolah itu membawa ekspektasi Kak Linda. Karena biasanya saya ketika ada di proses awal masuk ya menjadi nanti akan menjadi bagian dari keluarga besar Hayat School gitu ya. Orang tua kan diwawancara tuh. Nah, itu tuh biasanya pertanyaan perdana gitu adalah apa harapan ayah bunda gitu ya terhadap anaknya, terhadap sekolah sebagai mitra dan lain sebagainya. Nah, kalau ekspektasinya udah apa namanya tuh udah nggak nggak apa ya namanya eh udah ekspektasinya udah jauh melampaui dari realita dunia gitu ya. Itu biasanya akan jadi sumber-sumber pikonfliken misalnya gitu ya, baik bagi diri mereka sendiri sebagai orang tua, anak maupun sekolah gitu. Jadi perlu di reframing nih expectation-nya. Peran orang tuanya apa, sekolah perannya apa gitu. Nah, kalau di Hayat School sendiri atau ini mungkin bisa diduplikasi di sekolah-sekolah lain ya Bunda karena ini bukan khusus untuk Hayat School aja tapi juga bisa diikuti oleh orang tua lain di luar sana gitu ya. Di Hayat School sendiri ada banyak aktivitas ya Kalinda gitu kayak misalnya family support program, parent engagement, connection link support gitu ya. Ini semua dilakukan tadi seperti yang saya mention di awal gitu menjadi jembatan untuk meminimalisir gray area yang mana orang tua dan sekolah bisa saling bergandengan tangan untuk mewujudkan secure environment untuk anak-anak gitu seperti itu. Lanjut Kalinda. Nah, proses belajar hidup yang baik ini dimulai dari orang tua yang open mind, open heart. Mereka mau membuka hatinya, mau membuka pikirannya gitu ya, untuk apa? Untuk sama-sama saling belajar hidup yang baik, saling melakukan amal apa ahsanu amala gitu atau amal-amal terbaik mereka gitu ya. Lewat apa? Lewat peran-peran strategisnya mereka gitu ya. Peran strategis orang tua adalah sebagai cahaya dan air di proses menumbuhkan apa pendidikan anak gitu dan sekolah adalah lahan yang subur, lahan yang gembur untuk anak-anak bertumbuh seperti itu. Nah, proses belajar hidup yang baik di konteks sinergi ya, di konteks sinergi ini adalah sinergi yang sehat itu dimulai dari orang tua yang membangun trust and respect terhadap mitra ya, terhadap lembaga yang mau ya menjadi supporting system di kehidupan mereka pun dengan sekolah-sekolah yang sehat sekolah yang baik ya yang memiliki sinergi yang sehat dimulai dari sekolah yang membangun trust and respect terhadap orang tua gitu tahu bagaimana kesulitan orang tua misalnya seperti itu kegalauan kekhawatiran dan ke lainnya orang tua gitu ya bisa ditangkap dengan peka, dengan empati gitu ya. Iya Bunda, memang di usia Ananda gitu ya. Ini Kalinda sangat inilah ya, sangat hebat untuk memberikan penjelasan yang membuat orang tua bisa lebih tenang gitu ya ketika menghadapi respon-respon Ananda apalagi di usia SMP SMA gitu ya Kalinda yang mungkin bikin orang tua tuh jadi banyak khawatir gitu ya nanti gimana ini kalau kayak gini gitu nanti masa depannya kayak gini kalem weh nah masa depan mah bukan urusan orang gitu ya Kalinda gitu yang penting mah sekarang gitu nah
Sinergi yang sehat ini dimulai dari orang tua yang membangun trust and respect ke sekolah gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh fasilitator kayak gitu ya, coba ya, kita sebagai orang tua menyelipkan rasa percaya gitu. Apa yang dilakukan oleh sekolah, kita selipkan rasa percaya gitu. Oke, sekolah melakukan, hal ini, intervensi ini, pasti ada tujuan baiknya. Dan nggak mungkin ya Kak Linda kita melakukan hal buruk gitu kan ya, gitu. Kemudian respect gitu, menghormati, karena nanti respect ini akan berakibat terhadap keberkahan ilmu dari si anak gitu. Nanti akan lebih mudah mendapatkan pemahaman dari fasilitator atau guru, akan lebih mudah mengaplikasikan apa yang mereka, tahu dari, apa yang mereka ketahui dari, informasi atau, pengetahuan yang mereka, ketahui gitu ya. Jadi, trust and respect ini perlu menjadi pondasi awal di seluruh hubungan Kak Linda ya, pondasinya adalah rasa saling percaya. Kalau sudah tidak saling percaya, tidak saling menghormati, untuk apa hubungan ini kita bangun dan kita lanjutkan, begitu Kak Linda ya. Jadi yang paling pertama adalah tadi, membangun trust and respect. Sinergi ini nggak bisa kita, apa namanya, kita lakukan ya, kita bangun kalau trust and respect ini nggak ada gitu. Gimana Kak Linda dan aku membangun hubungan kalau aku nggak percaya sama Kak Linda, begitu. Ya, gitu. Next, sinergi rumah sekolah adalah perjalanan belajar belum belum Kak Linda, sabar. Belum. Sinergi yang, baik itu ya, antara rumah dan sekolah adalah perjalanan belajar bersama antara seluruh komponen sekolah dan orang tua. Jadi yang namanya bersama ya jalan beriringan, ya kan? Iya betul Mamam, yang penting dan pertama adalah hikmat sama guru, insya Allah keberkahan ilmu nuturkeun, gitu ya, heeh, begitu. Jadi, apa namanya, adab sebelum ilmu kalau, kata para ulama mah ya gitu. Sinergi rumah sekolah adalah perjalanan belajar bersama antara seluruh komponen sekolah dan orang tua. Artinya apa? Semuanya sama-sama, bareng-bareng, nggak ada yang misalnya orang tuanya aja yang belajar, terus fasilitatornya stag gitu ya, atau sebaliknya fasilitatornya weh gitu ya, yang mengembara gitu ya, mencari kitab suci di barat gitu. Sunggokong dong gitu ya, apa, orang tuanya, doyot gitu misalnya ya, nggak mengikuti gitu ya, nggak mengikuti perkembangan anak atau perkembangan, bagaimana, orang tua harus meng-upgrade diri atau meng-upgrade ilmu tentang mendidik anak gitu, itu akan sama-sama sulit gitu. Bisa sih, tapi rada doyot gitu, you know doyot Kak Linda gitu ya, seperti itu. Jadi, sinergi rumah ini bukan tentang, ya udah kan aku sudah, bayaran misalnya gitu ya, dan aku kan udah ngajar gitu, udah dong gitu, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita semua memberikan kualitas terbaik dari peran-peran yang kita, emban gitu. Peran kita sebagai orang tua dengan kualitas terbaiknya ya, lewat seluruh pendidikan, pembiasaan di rumah, dan juga kualitas terbaik yang diberikan oleh fasilitator dalam mendampingi dan kenali potensi anak. Karena kadang orang Kak Linda ini spill ya gitu ya. Sebagus-bagusnya orang bukan sebagus-bagusnya ya, sekeren-kerennya, seakademis-akademis orang tua gitu ya, sebanyak ilmunya orang tua. Kadang kalau ke anak sendiri itu tuh, eee, apa, sama Allah teh kayak dihijab gitu ya. Kayak nggak kelihatan tuh potensi anaknya gitu. Makanya butuh ada POV ya dari, yang lebih netral ya, dalam artian di sini, guru misalnya atau fasilitator, untuk kenali potensi si anak, begitu Kak Linda ya. Lanjut Kak Linda, next ini mah boleh boleh next ya. Nah selanjutnya aku, akan sharing tentang 4 pilar, sinergi gitu ya. Sinergi ini hanya bisa terjadi kalau 4 pilar ini dibangun. Kalau pilar yang namanya pilar kan tiang ya Kak Linda, kalau tiangnya enggak, kokoh gitu ya, atau
bahkan nggak ada gitu ya, ya nggak bisa terbangun si sinerginya, runtuh gitu kan. Nah 4 pilar sinergi ya, ini 4 doang dah Kalinda ya, bukan 25 gitu. 4 pilar sinergi yang pertama adalah kehadiran yang bermakna, the power of presence. Jadi kehadiran bukan hanya hadir ketika ada program aja, tapi ya mindful dengan program yang dihadiri gitu ya, yang dihadirkan dan dihadiri gitu, dihadirkan oleh sekolah dan dihadiri oleh orang tua gitu. Mindful artinya apa? Bukan hanya datang, duduk gitu ya, fisik di mana, pikiran di mana, ya, perasaan di mana gitu. Tapi mindful, hadir, datang program, dengerin apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu kan ya. Ya itu yang membuat sekolah ya dan rumah atau orang tua ini bisa punya sinergi yang baik. Jadi pilar pertama adalah kehadiran yang bermakna, the power of presence. Saat orang tua hadir di sekolah ya, anak itu merasa berharga. Dan ini coba ya, mana emak-emak yang suka hadir di Emak Melingkar ya, anak-anaknya tuh ya kalau ada emaknya ikut Emak Melingkar, wah happy banget Kalinda gitu ya. Apalagi ada orang tua yang mau ikut program My Teacher My Parent. Eh, ya My Teacher My Parent atau My Hero My Parent sih, lupa nama ininya ya. Pokoknya program di mana orang tua yang punya keahlian tertentu hadir ke sekolah ya, sharing dengan Ananda, dengan teman-temannya gitu ya. Itu membangun banget kepercayaan diri dan booster anak gitu, ngebooster banget kepercayaan diri anak-anak Kalinda. Jadi ngerasa bener-bener orang tuanya tuh sosok hero yang datang ke sekolah yang begitulah pokoknya ya Kalinda. Jadi kehadiran orang tua ya, mau itu di agenda yang general ya, ataupun agenda-agenda yang memang khusus gitu ya. Misalnya kalau di Hayat kan ada High Art gitu ya, di mana anak-anak presentasi proyeknya gitu ya. Itu membawa banget dampak kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi anak ngerasa disupport gitu. Jangankan anak-anak ya Kalinda, di level SMA sekalipun, level di mana ayah bunda ngerasa kadang udah gede ini anaknya, nggak usah apa namanya nggak usah diliatin lah gitu, atau misalnya nggak hadir juga nggak apa-apa, udah gede, enggak, tetap aja ya rasa ingin dilihat oleh orang tua itu tetap ada, dan itu mah kebutuhan dasar setiap anak manusia. Pingin diapresiasi eksistensi keberadaannya gitu ya. Jadi kehadiran ayah bunda adalah validasi bagi anak bahwa sekolah adalah tempat yang penting dan aman bagi mereka. Oh, sekolah ini bukan tempat aku di didelegasikan atau amit-amit ya, bahkan ada yang mungkin ngerasa sekolah di biar orang tua punya waktu yang lebih banyak untuk dirinya sendiri, jadi aku disekolahin yang lama sekolahnya gitu ya, sampai jam 3 misalnya gitu. Atau misalnya kayak misalnya yang modelan di pesantren gitu ya, merasa aku mah dibuang gitu jauh sama orang tua misalnya gitu. Enggak, tapi kehadiran orang tua misalnya kalau yang di pesantren gitu, ketika waktunya besuk datang gitu, walaupun tahu lah ya Kalinda kalau orang tua di pesantren besuk tuh ya bawaannya tuh kayak mudik gitu. Dan request-nya banyak banget gitu kan. Request-nya banyak gitu ya, terus teh kudu ngongkos ya ke tempat sekolah anaknya gitu. Jadi effort orang tua tuh sangat besar dan itu bermakna buat anak-anak gitu ya. Kehadiran orang tua tuh bermakna banget gitu. Lanjut Kak Linda. Pilar kedua adalah keselarasan adab dan kebiasaan atau habit alignment ya. Jangan biarkan ada standar ganda gitu ya. Sinergi berarti sekolah menjadi tempat praktek lapangan bagi nilai-nilai yang udah diajarkan di rumah. Biasanya fasilitator atau guru kelas TK, SD kelas 1 2 3 adalah orang-orang yang tahu banget dapur rumah tangga orang tua gitu. Jadi apa yang di rumah sampai ke sekolah. Semua
perilaku orang tua itu nyampe gitu. Jadi kalau mau tahu borok-borok rumah tangga ya, tanya ke fasilitator TK SD kelas 1, 2, 3. Pasti itu mah ya tahu. Kak Rifa, Kak Rika, Kak Moja, kakak-kakak fasil TK itu tahu banget borok-borok rumah tangga. Karena mungkin kalau Kalinda mah nggak ngalamin ya, karena udah SMP biasanya anak-anak umur segitu mah udah mulai keep tuh ya, keep tentang apa yang terjadi di rumah tuh mereka biasanya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mau diumbar gitu ya. Tapi kalau kelas bawah Kalinda, aib-aib rumah tangga tuh ya kakak Pasil tahu. Beneran ya. Jadi tadi sekolah ini menjadi tempat praktek lapangan buat nilai-nilai yang udah ditanamkan di rumah pun sebaliknya. Ya, nilai-nilai di sekolah itu menjadi ajang ya, ajang uji coba dan ajang eh, perform buat anak-anak. Tadi di sekolah aku sama kakak Fasil gitu ya, atau tadi di sekolah aku sama guru misalnya gitu. Tadi kata Kalinda gitu, pokoknya ya itu kalimat keramat gitu. Kalinda itu lebih punya power ya dibanding orang tua mereka gitu. Guru itu lebih punya power dibandingkan orang tua ketika anak-anak udah ada di fase sekolah gitu. Jadi krusial banget emang si sosok atau peran guru ini gitu. Dan keselarasan adab dan kebiasaan ini menjadi pilar sinergi yang ini bisa membuat anak-anak itu punya personality atau kepribadian yang utuh karena dia tidak harus bingung, tidak bias aturan gitu. Mana nih aturan yang harus dia apa ya, yang harus dia terima, dia lakukan gitu ya. Apakah aturan sekolah atau aturan di rumah gitu. Karena sering banget ini perbedaan dualisme ini yang membuat anak-anak jadi ya manipulatif karena anak-anak kan manusia kan pengennya mana yang paling menyenangkan, menguntungkan bagi dia gitu ya, seperti itu. Jadi orang tua kadang ketika anak-anak dapat PR atau anak-anak dapat project ya di Hayat mah banyak banget projectnya gitu ya, terus di take over misalnya gitu ya. Itu yang bikin bedain support, bedain take over gitu. Kalau support tuh anak yang ngerjain, kita yang memenuhi kebutuhannya gitu ya. Even misalnya kebutuhan mau itu kebutuhan proyeknya atau kebutuhan bahasa cinta gitu ya. Misalnya anaknya lagi pusing gitu tuh ya ngerjain ini sambil ngedumel, dengerin aja, jangan ditembalin gitu. Jangan di iya ya Kalinda mah mending ngasih tugas teh hayu we tugas gitu, jangan gitu ya, tapi gunakan redaksi-redaksi yang membangun gitu ya. Capek ya atau bunda bikinin kopi susu dulu ya gitu, atau bunda bikinin matcha tea dulu ya gitu, nah itu misalnya kayak gitu, seperti itu ya. Atau misalnya take over gitu ya, ini yang menjadi mungkin di luar di orang tua gitu ya, pakai helikopter parent gitu kadang, apa namanya, karena sayang banget sama anak gitu ya, jadi seluruh obstacle atau yang sedang jadi strugglingnya anak itu diambil alih gitu. Nah ini kadang membuat anak-anak juga tidak belajar jadinya jatuhnya. Artinya bukan tidak belajar tentang subjeknya, tentang mata pelajarannya atau tentang proyeknya, tapi tidak belajar bagaimana proses mental itu bertumbuh begitu. Hey, coba silakan di next. Ini orang tua masih dengerin nggak Kalinda? Aku takutnya ngecapruk we sorangan ini. Masih, Dengerin masih atuh. dengar. Sih, Dengar. Bun. Oke. Wah, Masih dengerin. iya, makasih Bu Mei, makasih. Lanjut ya, pilar pilar ketiga, komunikasi dua arah yang respektif ya. Respektif itu artinya penuh rasa hormat gitu ya, saling takzim. Fasilitator itu atau guru itu takzim ketika menyampaikan informasi dan orang tua juga sama, takzim ketika bertanya atau mengkonfirmasi ya terhadap apa yang mungkin belum clear gitu ya. Orang tua pilar ketiga komunikasi
Iya Bun. Dan suaranya tes stereo ya. Komunikasi dua arah yang respektif ya. Orang tua menjadi mitra bagi fasilitator, pun fasilitator menjadi mitra bagi orang tua. Ayah bunda budayakan bertanya begini, apa yang bisa saya dukung dari rumah agar program sekolah berjalan lancar gitu ya. Jadi apa yang bisa saya dukung di rumah gitu, bukan kenapa harus bikin program ini, project ini, tugas ini gitu ya. Dan itu mah udah dipikirin sama fasilitator gitu ya. Kenapa harus bikin itu gitu ya. Tapi tanyanya apa dukungan apa yang bisa saya lakukan gitu. Atau kalau misalnya gelap banget gitu ya, bingung gitu mau ngapain. Kak, aku teh kudu kumaha ini gitu. Bantuin si Ananda ini misalnya gitu ya, seperti itu. Fasilitator adalah tebelit. Fasilitator dan orang tua adalah satu tim, bukan lawan dalam arena pendidikan. Jadi nggak ada yang paling superior di sini. Namanya mitra mah kan ini ya equality gitu, sejajar gitu. Jadi budayakan menggunakan kalimat-kalimat atau redaksi-redaksi kata yang empatik dan respektif gitu ya, yang respect gitu, respect tuh kalau anak zaman now bilangnya gitu. Jadi kalau bisa ya ayah bunda ketika ada momen gitu ya, kalau misalnya di Hayat School itu kan rajin banget tuh ya melakukan aktivitas evaluasi gitu ya, laporan gitu. Kalau di beberapa lembaga mungkin laporan itu cuma 1 semester sekali gitu. Kalau di Hayat School bisa dalam 1 semester tuh 4 kali gitu. Nah biasa kan ketika kita ada momen bertemu dengan guru gitu ya, kita boleh banget ya untuk bertanya gitu, mengkonfirmasi apa-apa yang belum clear gitu, apa-apa yang mungkin kadang informasi anak dari sekolah ke rumah itu kan banyak residunya ya ayah bunda gitu ya. Kakak Fasil ngomong apa, misalnya guru ngomong apa, tapi yang nyampe ke orang tua apa gitu. Jadi ini yang kadang membuat ya orang tua itu jadi miskomunikasi dengan pihak sekolah atau guru gitu. Karena tadi anak-anak tuh kadang menyampaikan informasinya itu tidak utuh atau tadi banyak residu noise gitu ya seperti itu. Oke lanjut Kak Linda. Ini pilar terakhir ya biar selesai dah karena memang cuma 1 jam jadi jam 6.00 harus sudah selesai gitu. 4 pilar sinergi yang keempat yang terakhir adalah keteladanan dalam belajar ya. Parent as a learner ini menjadi motivasi anak ya untuk selalu mencari tahu, membangun curiosity yang mereka terus mereka terus kuatkan gitu ya. Mereka terus kuatkan dan mereka menjadi pembelajar hidup yang baik, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena tanpa adanya model ya bagi anak, mereka akan kesulitan untuk mencari sosok gitu ya, model apa yang mereka bisa duplikasi, mereka bisa contoh ya untuk menjadi pribadi dewasa gitu. Karena kan anak-anak belajar dewasa itu yang pertama kali mereka lihat, mereka capture kan orang tuanya gitu. Jadi ketika kita orang tua punya nawaitu, punya motivasi untuk terus belajar ya, ini adalah modalitas dasar bagi anak-anak kita untuk terus belajar hidup yang baik, untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Sinergi rumah sekolah ini terbangun ketika anak melihat orang tua dan guru saling menghargai dan terus tumbuh bersama. Jadi ketika anak-anak gitu ya tidak mempunyai role model ya tentang bagaimana terus mengeksplor dunia dan seisinya gitu ya, mereka akan menjadi pribadi yang stagnan, menjadi pribadi yang Kalinda kalau misalnya mindset yang bertumbuh growth mindset, sebaliknya apa? Fixed mindset gitu. Jadi anak-anak itu bertumbuh menjadi orang-orang yang ya udahlah, ya udah gitu aja lah, ya udahlah gitu.
gitu, fixed mindset gitu. Dan ini kan sayang banget ya, bagaimana bisa sebuah peradaban itu kita wariskan pada orang-orang yang tidak mau mengeksplorasi apa yang ada di langit dan di bumi begitu. Jadi sinergi ini ya yang terakhir ini menjadi sebuah modalitas dasar bagi Ananda untuk terus bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik, untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang fitrahnya tumbuh paripurna dan mereka siap menjadi pribadi mukalaf yang bertanggung jawab, yang mereka bisa meneruskan peran kekhalifahan dari generasi kita. Begitu. Kayaknya udahan ya Kak Linda. Yang terakhir Wih, coba masih Kak. seru nih, Bun. Iya, selanjutnya. Ini kayaknya terakhir Ini deh. nih, komitmen, Bun. Closing statement. Udah beres. Ya, komitmen bersama ya. Ini perlu banget kita sebenarnya kalau sekolah mau rada capek dikit gitu ya, bisa buat kayak statement gitu ya. Forming statement gitu ya, komitmen statement gitu. Jadi tanda tangan antara anak, orang tua dengan guru itu kalau di Hayat sudah dilakukan di awal tuh pas wawancara tertulis gitu. Jadi pendidikan itu ibarat seperti tanaman ya. Sekolah menyediakan tanah yang subur dan pagar pelindung. Ya, jadi itu perannya sekolah apa? Ya sebagai penyedia tanah yang subur dan pagar pelindung, memberikan imunitas ya terhadap anak-anak dari virus-virus ya negatif yang sekarang ada gitu, virus-virus akhir zaman, wah macam-macam lah pokoknya ya gitu. Tapi orang tua adalah matahari dan airnya ya, tanpa salah satunya tanaman itu mungkin akan tumbuh, dia tumbuh tetapi tidak akan berkembang dengan indah, nggak akan dia jadi tumbuhan yang berbuah bermanfaat begitu. Jadi pendidikan ini adalah apa eh, kerja bersama gitu. Kita semua adalah petaninya gitu. Petani bagi apa? Bagi anak-anak kita. Kita yang semai benih, kemudian benih itu benih-benih kebaikan, misalnya benih kejujuran, benih integritas, benih amanah, benih dan lain sebagainya gitu ya ke anak-anak. Kemudian orang tua di rumah sebagai matahari yang menghangatkan dan airnya gitu yang menghidup apa yang memberi apa yang uh, memberikan penghidupan gitu dan juga sekolah itu sebagai tanah yang subur yang gembur gitu ya karena tanaman sebagus apapun kalau tanahnya gersang nggak akan bisa tumbuh kalaupun tumbuh ya jadi kaktus berduri gitu ya gitu. Terus sinergi ini bukan tentang siapa yang paling hebat mendidik, tapi tentang bagaimana kita bisa duduk bersama untuk memberikan apa saling memberikan ahsanu amala bagi masa depan generasi penerus peradaban. Begitu Kalinda. Terima kasih Kalinda dan Ayah Bunda. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya. Begitu. Itu aja mungkin ya Kalinda. Kalinda belum dibuka. Nah, Masya Allah, keren banget Bunda penyampaiannya. Kalau dengerin Bunda Rara lagi present gini tuh berasa wow gitu. Tercerahkan lagi wawasannya. Oh iya ya, banyak nemuin. Iya ya, betul betul betul. Berarti harus gini ya gitu. Jadi semakin terbrainstorming lagi, Masya Allah. reminder lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bun Mudah-mudahan ya. bermanfaat. Iya. Amin. Ya Bunda, kayaknya nih Bun kurang pas kalau kita belum dengar juga dari ayah bunda nih Bun. Kalau Boleh, kita boleh, buka boleh. sesi pertanyaan gimana Bun? Nah, Boleh, boleh. ya Boleh. Iya, barangkali ini kata bunda-bunda atau kata Bu ayah-ayah. Purwati. Semoga mencerahkan hati dan pikiran gitu ya. Ya, dan aku skincare. Wih. Iya betul ya Bun ya. Masya Allah. Iya, boleh, boleh Boleh Kalinda. tuh dari bunda-bunda sekalian atau barangkali dari ayah juga ada yang ingin bertanya, berdiskusi terkait dengan sinergi bagaimana keluarga dan sekolah menjadi sebuah mitra yang saling work as a team gitu, bekerja bersama yang tadi Bunda Rara bilang nih. Boleh Bunda, mangga silahkan. Mungkin sambil menunggu bunda-bunda yang lain bertanya, ini Bun, ada quotes ini Bunda Candayani. Nah, Apa ada tuh? quotes Bun
yang ditemukan katanya. Masya Allah, langsung dapat Pembelajar hidup insight yang ya. baik itu yang belajar sepanjang hayat dengan adab sebelum ilmu. Wah, Masya Masya Allah, luar Allah. biasa. Terima kasih bundanya, kesayangan aku, Ucup. Iya ya, Bunda Mas Ucup, Ya Masya Allah. Allah. Terus dari Kadang Bunda kalau Mamam Sari juga, eh, Bunda Raihan ya, Bunda Raihan. Yang penting dan pertama adalah khidmat sama guru. Insya Allah keberkahan ilmunya nuturkan gitu, Masya Bun. Allah, iya itu luar biasa. Apa hal-hal hal kecil tapi menjadi hal besar gitu. Ketika anak-anak kita terbiasa untuk menghormati guru dan kadang ini ya anak itu kan cuma mirroring dari kita ya. Kalau kita orang tuanya itu punya respectful kepada guru, anak juga akan respect kok ke guru. Dan itu mah udah sunatullah Kak. Jadi orang tua yang menaruh adab ya, menaruh rasa hormat kepada guru walaupun gurunya masih muda misalnya ya jauh usianya dengan orang tua gitu ya. Tapi ketika orang tua respect itu anak-anak juga pasti respect kok Kak gitu. Nggak ada anak yang orang tuanya respect banget gitu ya ke guru terus anaknya enggak gitu. Itu mah anomali gitu. Pasti pasti itu mah udah jadi sunatullahnya begitu. Kak Linda itu ada yang raise hand. Raise hand, boleh Bunda. Dari Bunda Chandayani, Makassar, mangga silahkan Bunda. Iya, makasih ya kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bunda. Iya, alhamdulillah bisa ketemu Bunda Rara lagi walaupun online. Iya. Kayaknya kangen. Biasa sehari 3 kali ketemu walaupun online. Bulan Ramadan ini alhamdulillah meet up lagi walaupun online. Yang ingin saya tanyakan ya Bun, tadi kan antara sinergi itu terus terang buat kami yang jauh ya Bun ya. Mm-mm. Mungkin dari segi kuantiti ya ketika ada proyek keluarga. Tapi kalau eh, dan saya lihat yang Bunda bilang tuh juga benar ya, growth mindset ya. Walaupun anak saya udah 6 ya Bun, itu yang kakaknya Mas Yusuf itu udah mau tamat kuliah ya, udah 2-3 tahun. Ternyata memang orang tua tuh terus bertumbuh Bun. Apalagi punya adiknya Mas Yusuf yang masih usia 5 tahun ya. Jadi saya lihat itu parenting tuh bukan sesuatu yang kayak ajak ya, sesuatu yang apa, sesuatu pola pattern yang istilahnya kita pikir oh kita udah belajar nih udah tahu, ternyata yang kayak gitu tadi yang Bunda bilang tiba-tiba semua teori itu bisa menguap kayak ini ya, dan akhirnya disitulah posisi orang tua untuk tadi ya mau merendahkan ego juga terus belajar karena pasti tujuan kita itu untuk kembali ke fitrah ya. Nah, tadi yang balik lagi saya tanya tadi itu Bun dari segi waktu untuk saat ini kan yang lebih banyak untuk bersinerginya langsung ya untuk dari segi kontak apa datang fisik langsung memang abinya gitu Bun. Nah, mungkin apa yang mudah-mudahan insya Allah kayak kemarin tuh yang pada saat Hayat Art yang tahun dulu Bun saya memang lagi bisa ya dan itu Mas Yusuf memang senang banget ya pas saya juga bisa bacain puisi buat dia ternyata walaupun anak laki-laki juga bisa melo ya maksudnya walaupun dia nggak nangisnya nampak ya tapi kan dari segi dia tersipu atau apa ya itu sih jadi memang yang mungkin yang saya ini kan apa permintaan maaf kami ya saya sebagai orang tua mungkin yang jauh ya Bun ya di luar pulau mungkin dari segi kuantitinya mungkin ada family project kami apa tapi kalau saya lihat ya ketika kita tetap mau bertumbuh tetap ada jalan jadi memang untuk Mas Yusuf lebih banyak family projectnya di keluarga saya yang ketika apa ketika bapak saya kan baru meninggal Bun itu neneknya sangat senang gitu jadi merasa Mas Yusuf tuh kayak pengganti sosok ada laki-laki yang apa ya kayak kemarin itu pas neneknya sakit atau ada liburan itu ya itu salah satu mungkin yang tadi Bunda bilang ya antara hayat itu sebagai tempat bertumbuh ya dan terasa gitu juga efeknya tuh ke keluarga kalau yang walaupun mungkin tidak langsung ke kami yang di keluarga inti tapi memang pada saat kebutuhannya dan pada kondisinya terefek gitu ke neneknya yang merasakan ya apa segi pemimpin gitu. Jadi tadi mungkin dari segi waktu Bun, apakah memang
ada ini ya Bu ya, especially atau apa buat orang tua yang jauh, mungkin nanti ada siswa Hayat yang dari luar negeri atau apa. Kalau kami baru di luar pulau ya Bun ya, yang dari segi kuantiti ya terutama mungkin apa, Insya Allah mudah-mudahan tetap dengan kualitas gitu Bun. Itu saja dan mohon doanya dan kerjasamanya dan kami juga mengucapkan terima kasih ya Bunda Rara, Telinda semuanya, Bunda Sri, jazakumullah khair, kasih Iya, Masya awal. Allah, Mbak Yaki. Atur nuhun Bunda, ini Bunda Candayani teh berarti orang tua lintas generasi ya, karena dari usia 23 sampai usia 5 tahun anaknya ada gitu. Tadi bener nggak ada pattern untuk menjadi orang tua gitu, jadi nggak ada satu gitu. Dan anaknya 5, ya jadi punya 5 style gitu, 5 style mendidik gitu kan, dan itu udah sama Allah diinstal gitu kan, tinggal kitanya aja aktivasi kan. Sesuatu kan kalau misalnya diinstal tapi nggak diaktifasi ya nggak aktif kan gitu. Nah, kalau tentang quantity gitu, tentang quantity dan quality gitu ya, itu kan memang setali tiga uang ya. Jadi memang dia teh apa namanya tuh saling berkaitan gitu. Tapi bukan berarti kalau kuantitinya sedikit tidak berkualitas gitu. Jadi ketika ada kuantitinya, ada waktunya untuk bersama gitu ya, ya udah optimalkan dan maksimalkan, dibombardir itu Mas Yusuf gitu, segala bahasa cinta yang dibutuhkan oleh Mas Yusuf tuh sama Bunda disediakan gitu. Bukan sebagai kompensasi, bukan gitu, tapi lebih kepada uh, apa namanya, rasa cinta yang tertunda gitu. Kalau ini kan celengan rindu ya, nah ini celengan waktu gitu. Kalau family project selama di Hayat School untuk anak-anak yang jauh pasti disesuaikan Bun gitu. Jadi nggak mungkin kita menyamakan dengan anak-anak yang mungkin pulang pergi gitu kan. Jadi memang family projectnya itu kualitasnya disesuaikan dengan kebutuhan si anak begitu. Jadi yang paling penting dari sekian banyak usaha ikhtiar ya, apalagi jauh, yang cuma bisa kita punya senjata paling ampuh, paling dahsyat ya doa Bun, karena itu yang paling bisa ngebonding gitu. Mungkin itu nggak kelihatan ya, tapi terasa efeknya penjagaannya terhadap anak-anak kita gitu, karena si doa ini itu jadi sumber kekuatan baik orang tua maupun anak kita gitu. Dia merasa selalu ibunya ada karena ibunya sending doa gitu. Kalau saya kan Naswa juga jauh ya Bun ya, maksudnya di pesantren juga gitu. Cara saya adalah saya selalu mentawasulkan ya Al-Fatihah gitu setiap saya sholat, saya kirimkan untuk Naswa sambil saya pejamkan mata, saya bayangkan saya sedang memeluk dan sedang mengusap kepalanya Naswa gitu ya. Ala hadiniyah wa ala kuliniyatin sholiha ila ruhi wa jasadi Naswa Kuinsa Raihana binti Hendriana Al-Fatihah. Terus saya ucapkan dengan mindful, dengan cinta, secinta-cintanya saya. Kemudian saya bayangkan Naswa lagi dalam pelukan saya gitu. Keyakinan itu aja modal saya, kumaha nyamah, gimana efeknya mah gimana Allah weh gitu. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya lakukan sebagai ibu, di mana anak saya saat ini jauh dengan saya gitu. Jadi kekuatan saya ya cuma satu, doa doang itu gitu. Mungkin itu ya Bu Canda, mudah-mudahan apa namanya menjawab gitu. Mangga Kalinda, udah jam 5.56. Insya Allah, terima kasih banyak ya Bunda dari Bunda Canda dan juga Bunda Rara yang sudah berbagi sharing pengalamannya sebagai orang tua, apalagi punya anak yang merantau ya, jauh ke negeri orang, ke pulau orang, pesantren, Masya Allah. Ternyata waktu dan jarak itu bukan menjadi sebuah penghalang ya, justru menjadi sebuah momen untuk bagaimana kita mensupport di cara yang tembuskan doa gitu, Masya Maka penting Allah. banget Kalinda ketika anak di usia kita masih bisa intervensi dan otoritas kita masih tinggi kayak di usia TK, SD kelas 1, 2, 3, 4 gitu ya, otoritas kita masih tinggi, itu kita rajin-rajin nabung bonding ya, karena itu nanti akan kepakainya gitu ya pada saat kayak begini, pada saat anak-anak kita udah gede gitu. Jadi mereka punya jangkarnya berupa tadi memori dan juga bonding yang kita tabung jauh-jauh hari gitu. Nah, baru kerasanya sekarang gitu. Jadi ayah bunda yang anaknya masih kici-kici gitu ya, sering-sering banyakin kuantitas karena nanti kuantitasnya terbatas, ya hanya tersisa kualitas begitu.
Iya, Mungkin itu ya. ya. Ya, Bunda ini mungkin sebagai closing ada permintaan, Masya Allah ini luar biasa nih dari Bunda Chandayani. Untuk Iya. doanya Bun, mohon Oh nanti iya. di-sharing. Oh siap siap. Biar sama-sama gitu mereminder Iya lagi. iya iya. Dibiasakan lagi. Siap siap Gitu. nanti dikirim di grup ya. Begitu. Ya Bunda atur nuhun. Iya Iya. Bunda Rara, terima kasih Iya, banyak Bunda sama-sama atas Kak Linda. kesempatannya belajar Masya bareng, Allah. sharing pengalaman. Juga dari bunda-bunda yang sudah hadir di momen Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda Rara, yang didiskusikan dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Kak Linda. Mungkin saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf gitu ya. Terima kasih Ayah Bunda sudah melakukan yang terbaik yang Ayah Bunda bisa lakukan. Terima kasih kakak fasilitator, sekolah dan semuanya sudah melakukan hal terbaik yang bisa Ayah Bunda, orang tua, guru-guru lakukan gitu ya. Karena semuanya kebaikan ini akan kembali dalam bentuk-bentuk yang kita nggak tahu apakah untuk kita atau untuk anak cucu kita. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik gitu. Begitu, Kak. Sarang heo. Ya Allah, we are a team Aku ayah dapat Bunda. love Jadi, bombing ini, love bombing stiker dari Kavina, oh iya. dari Bu Masya Chandayani. Allah, so sweet nih. Baik, Masya Allah. bunda-bunda sekalian, Bunda Rara, terima kasih atas sesi Zoom kali ini. Sampai ketemu mungkin ya di sesi Zoom besok. Akan sangat seru juga momen-momennya. Jadi jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita pantengin Zoom-nya. Gitu. Untuk momen kali ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Terima ya kasih rabbal Kak Linda dan alamin. Ayah Bunda semuanya. Terima kasih Assalamualaikum ayah bunda warahmatullahi wabarakatuh. sekalian. Sampai ketemu di Salam Hayat. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ayat.